Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mendeskripsikan model-model belajar dan pembelajaran. Yang pertama, mode pembelajaran inquiry learning atau IL. Mode pembelajaran inquiry learning atau IL adalah suatu proses belajar yang mendapatkan sebuah informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang dimana siswa akan terlibat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pengamatan, menanya, mencoba, mengolah data, dan menyajikan, serta menyimpulkan atau menciptakan suatu inovasi baru. Tujuan mode pembelajaran inquiry learning atau IL. Menurut Wina Sanjaya 2006 menyatakan bahwa tujuan mode pembelajaran inquiry adalah membantu siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Kedua, tujuan modal pembelajaran inquiry adalah siswa tidak hanya untuk dituntut agar menguasai pelajaran, tapi mereka juga dapat menggunakan potensi yang dimiliki siswa. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry learning atau IL. 1. Inquiry lebih menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Kedua, seluruh aktivitas siswa difokuskan pada mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang tengah dipertanyakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang terakhir, atau nomor 3, melalui penggunaan model pembelajaran inquiry, kemampuan intelektual sebagai bagian dari suatu proses mental siswa harus lebih berkembang. Jenis-jenis model pembelajaran inquiry learning atau IL dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Inquiry terbimbing atau quiet inquiry. Kedua, inquiry bebas atau free inquiry. Yang terakhir atau nomor 3, inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry. 1. Inquiry terbimbing atau quiet inquiry, yaitu proses belajar di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarah pada suatu diskusi. Oleh karena itu, guru harus berperan aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap pemecahannya. Kedua, inquiry bebas atau free query. Nah, dimaksud metode pembelajaran inquiry bebas ini yaitu menempatkan siswa seolah-olah bekerja layaknya seorang ilmuwan. Siswa diberikan kebebasan menentukan masalah untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri, serta merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Yang terakhir, atau nomor 3, inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry. Jenis model pembelajaran inquiry bebas yang dimodifikasi merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua inquiry sebelumnya, yaitu inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Artinya dalam jenis inquiry bebas yang dimodifikasikan atau modified free inquiry, artinya dalam inquiry ini siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri. Tapi siswa yang belajar dengan inquiry ini menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan.
Satu, model pembelajaran discovery learning. Pengertian discovery learning menurut para ahli. Menurut Jeremy Bernard mendefinisikan bahwa model pembelajaran DL atau discovery learning merupakan pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengorganisasi solusinya secara mandiri. Menurut M. Hosna mendefinisikan bahwa model pembelajaran DL atau Discovery Learning merupakan modal untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, menurut Sanjaya, mendefinisikan bahwa model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Pengertian discovery learning secara umum adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya peserta didiklah atau siswa yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasilnya temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Tujuan Discovery Learning atau DL dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Keempat, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Secara umum, jenis model pembelajaran DL atau Discovery Learning dibagi menjadi 2, yaitu Fresh Discovery Learning dan Quick Discovery Learning. Yang pertama, Free Discovery Learning, yaitu proses pembelajaran yang tidak disertai petunjuk atau arahan. Artinya, peserta didik harus memiliki kepekaan terhadap materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, atau yang terakhir, Quick Discovery Learning merupakan pembelajaran yang melibatkan peran guru sebagai fasilitator atau menunjang terlaksana pembelajarannya.
Mode pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning PJ. Mode pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Pengertian Project Based Learning atau PBL menurut para ahli. Menurut Goodman dan Stevens mendefinisikan bahwa mode pembelajaran PBL atau Project Based Learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dikerjakan secara berkelompok. Kedua, menurut Madewena mendefinisikan bahwa model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Menurut Grant definisikan bahwa model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Adapun tujuan Project Based Learning atau PBL dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Ketiga, mengasah keterampilan siswa dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Keempat, melatih sifat kolaboratif siswa. Dapat sintak mata pembelajaran dalam Project Based Learning atau PBL, yaitu 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk materi, guru atau pengajar harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Ketiga, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas.
Keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka atau siswa. Kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam penyelesaian proyek yang ditugaskannya akan diuji dan dinilai oleh guru. Yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru biasa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran PBL atau Project Based Learning, yaitu kelebihannya: 1. Bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. 2. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didik lebih aktif. Ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengolah sesuatu proyek semakin terasa. Keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Adapun kelemahannya yaitu 1. Membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. 2. Waktunya dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. Ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. 4. Proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Menurut Fathur Rahman 2016, Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Project Based Learning atau PJBL menurut Safiuddin atau 2014 merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan dengan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata dalam kehidupannya. Project Based Learning atau PJBL ini lebih menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ketika melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Secara konstruktif, peserta didik melakukan eksplorasi atau pendalaman pembelajaran dalam melakukan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan berbobot nyata dan relevan. Adapun karakteristik Project Based Learning atau PJBL dibagi menjadi 9 bagian, yaitu 1. Berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa atau student oriented. Kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik atau siswa. Kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengolah informasi untuk mencari solusi. Keenam,
melatih berpikir kritis atau critical thinking dan kreativitas pada peserta didik atau siswa. Kedelapan, evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta didik akan melakukan refleksi. Yang terakhir kesembilan, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Adapun keunggulan dalam pelaksanaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yaitu satu, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Dua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Keempat, meningkatkan kolaborasi. Kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Tujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan mengalokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dunia nyata. Kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Kesepuluh, yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan secara logis dan kritis. Selain itu, dalam pembelajaran juga terkandung berbagai komponen yang saling berhubungan, yakni guru, siswa, metode, tujuan, materi, media pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran. Ada pun tujuan pembelajaran yang perlu diketahui. Satu, kompetensi. Kemampuan yang mampu didemonstrasikan oleh siswa yang ditunjukkan dalam bentuk produk. Tujuan pembelajaran ini menunjukkan bahwa murid sudah berhasil meraih tujuan pembelajaran. Kedua, konten. Konten berisi ilmu pengetahuan inti yang perlu dimengerti di akhir satu unit pembelajaran. Yang terakhir, variasi. Suatu keterampilan berpikir yang kritis dan kreatif perlu dikuasai oleh murid untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya punya motivasi yaitu teruslah maju pantang mundur, walau di depan sana banyak rintangan yang akan membuatmu mundur dan menyerah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.